dari Dewan Adat Bungku sangat mengharapkan untuk memperjuangkan daripada daerah kita ini. Aksi penolakan izin usaha pertambangan atau IUP yang berada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mendapat dukungan dari aktivis agraria Eva Susanti Hanafi Bande. Eva Bande merupakan aktivis agraria yang pernah 2 kali dibuih karena memperjuangkan hak masyarakat di Kabupaten Banggai melawan perusahaan besar. Dalam pernyataannya kepada media ini, Minggu 23 Juli 2023, Eva Bande menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan Aliansi Mahasiswa dan Aliansi TPA Samoroso untuk menolak masuknya IUP yang berada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Dikatakannya pihak yang harus bertanggung jawab atas permasalahan IUP di Kecamatan Bungku Tengah adalah pemerintah daerah sebelumnya, pemerintah daerah saat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah pusat. Ia mengatakan, pernyataan Bupati Morowali mengenai sikap pemerintah daerah yang akan bertemu dengan pemerintah pusat, maka hal itu harus segera dilaksanakan dan melakukan langkah-langkah serius. Menurut Eva Bande, masuknya aktivitas tambang nantinya di Kecamatan Bungku tentu saja akan mempengaruhi kondisi alam. Misalnya saja air bersih termasuk hak-hak keperdataan masyarakat. Ia pun siap turun ke Morowali bersama masyarakat jika pemerintah tidak mengambil langkah yang serius terhadap tuntutan masyarakat untuk segera mencabut IUP yang ada di Kecamatan Bungku Tengah. Saya Eva Bande, saya mendukung forum perjuangan di Morowali yang beberapa waktu lalu melakukan aksi penolakan terhadap rencana aktivitas tambang di Bungku Tengah, dan saya memperhatikan dengan baik apa yang menjadi tuntutan. Saya kira ini saya secara pribadi mendukung penuh atas tuntutan yang dikeluarkan oleh forum tersebut. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Morowali, pemerintah lah yang paling bertanggung jawab. Pemerintah kabupaten terdahulu, pemerintah saat ini, dan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional yang harus paling bertanggung jawab atas izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saya kira apa yang dilakukan ini menurut saya sangat barbar ya. Sudah cukup lah ya, sudah cukup apa yang kita saksikan, yang kita lihat bagaimana Kabupaten Morowali mengalami kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat. Saya menyaksikan dan melihat kabupaten itu sungguh menyedihkan. Gunung-gunung botak ya, orang kehilangan terhadap layanan-layanan air, padahal itu menjadi menjadi hak-hak dasar dari warga masyarakat di Kabupaten Morowali. Dan saya kira tidak hanya di Kabupaten Morowali, di kabupaten lainnya juga demikian. Nah, sehingga memang harusnya pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap seluruh perizinan yang ekstraktif yang berbasiskan tanah gitu. Nah, industri-industri ekstraktif yang berbasis tanah ini keperluan tanahnya luas, sehingga pemerintah harus melakukan proses yang tidak main-main karena akan berdampak terhadap kehidupan rakyat. Baik tanahnya yang diambil, yang dirampas misalnya dengan praktek-praktek begitu, atau kemudian lingkungannya yang tercemar, baik polusi maupun hutannya yang juga ikut dihabisi. Nah, saya kira harus menjadi keseriusan. Saya menyaksikan video di mana Bupati Morowali menyampaikan bahwa akan segera melakukan bertemu dengan pemerintah. Saya kira harus segera melakukan langkah-langkah yang serius sehingga bisa dipastikan bahwa tidak terjadi usaha pertambangan di area di mana masyarakat hidup, bermukim, dan mendapatkan layanan-layanan alam, air, dan seterusnya. Dan belum lagi kita bicara soal hak-hak keperdataan masyarakat gitu ya. Saya kira saya banyak sekali mendapatkan laporan bagaimana warga masyarakat yang tidak mengetahui tiba-tiba tanah kebunnya menjadi konsesi dan seterusnya. Pemerintah nasional yang paling bertanggung jawab terhadap
warga masyarakat di Kabupaten Morowali atau Morowali Utara yang kehilangan tanah, yang mereka mengalami banjir, tanahnya tertutup lumpur, mereka mengalami kerugian baik material maupun imaterial, kemudian mereka terganggu layanan alamnya, airnya keruh dan seterusnya, polusi yang saya kira kita menyaksikannya di mana di Kabupaten Morowali sedemikian dahsyat gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri ekstraktif ini. Saya kira kita tidak boleh lagi main-main hari ini untuk bermain dengan pemerintah nasional mengeluarkan secara sepihak dengan keputusan-keputusannya untuk memberikan lisensi-lisensi terhadap wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, saya kira apa yang terjadi saat ini sungguh miris ya kalau kemudian ini terus dibiarkan, ditambah lagi sekarang memang secara regulasi sungguh sangat menyedihkan ketika ada regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kebaikan-kebaikan terhadap swasta yang beroperasi di dalam kawasan hutan, di mana mereka hanya mengganti rugi di wilayah yang mereka telah ambil sumber agrarianya. Kan ini miris begitu, secara regulasi demikian rupa memberikan penyelamatan terhadap swasta yang bekerja di wilayah-wilayah yang ekstraktif. Nah, sementara perlindungan masyarakat tidak terjadi. Ini sungguh luar biasa. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Ini melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Dan saya mendukung penuh atas tuntutan, atas aksi-aksi yang saat ini dilancarkan, yang dilakukan oleh warga masyarakat Morowali. Insya Allah saya pasti juga akan bergabung jika pemerintah juga tidak mengambil langkah yang serius. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali tahun 2019 hingga 2039 dengan tegas menyebutkan bahwa Kecamatan Pungku Tengah bukanlah bagian dari kawasan pertambangan mineral logam yang telah ditentukan. Namun kenyataannya beberapa izin usaha pertambangan atau IUP komoditas nikel tetap diterbitkan di wilayah tersebut. Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa luas keseluruhan IUP yang dikeluarkan untuk produksi komoditas mineral logam nikel mencapai 15.404 hektar. Dua perusahaan yang disebut-sebut memiliki IUP di Kecamatan Pungku Tengah adalah PT Morowali Mineral Indonesia atau MMI dan PT Sugijo Pendragon Energi. Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Umar Rashid, membeberkan tentang proses penerbitan dan pencabutan IUP mulai dari tahun 2007 silam. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.